Hey, what's up, dear souls? Welcome back to DOR Part 2 Season 3. Finally, setelah video Jessica Metode, Tante Pakar, dan lain-lain, akhirnya kita kembali ke konten utama channel ini, yaitu DOR atau Dears Horror. Di video kali ini gue akan membahas tempat-tempat yang seram atau angker yang ada di Korea, both North and South. Skip perbacotan and let's begin. Hotel Ryugyong. Hotel Ryugyong dibangun pada tahun 1987 and then pada 1992 pembangunannya terhenti karena masalah biaya. Katanya nih ya, hotel itu bisa menampung sekitar 3.000 kamar. Wow, that's so crazy. Tapi sayangnya hotel mewah itu terbengkalai begitu aja pembangunannya karena masalah biaya. Soalnya Korea Utara yang membangun hotel itu mengalami krisis biaya setelah jatuhnya Uni Soviet, dan akhirnya hotel itu kopong gitu aja. Terus nih ya, hotel ini tuh juga banyak dibully, dikatain gitu, kayak hotel sial lah, hotel malapetaka lah, hotel kiamat lah, pokoknya banyak deh dibully. And then karena hotel itu ditinggalkan kopong gitu aja, jadi ya udah pastilah ya itu udah memiliki reputasi horor gitu, kayak dihuni sama makhluk gaib, atau mungkin ada terdengar suara-suara atau penampakan di sekitar hotel itu atau bahkan di dalam hotel itu. Oke, sekarang setelah mendengarkan cerita atau fakta tentang hotel tadi, gue memiliki hipotesa bahwa ini cuma hipotesa gue aja ya. It's like nggak mungkin banget gitu loh hotel sebesar itu ditinggalkan gitu aja tanpa ada progres sama sekali, setidaknya tanpa dipakai apa-apa sedikit pun gitu loh, tanpa dimanfaatkan. Apakah sebenarnya gedung itu terpakai tapi kayak area 51 gitu yang kayak rahasia gitu? Apalagi ini di Korut loh, you know, Korut kan emang semuanya serba tertutup gitu. Bisa aja nih ya gedung itu dipakai buat elit global atau untuk rahasia-rahasia dunia gitulah. Buat jalan masuknya bisa aja dari bawah tanah gitu. Negara serba tertutup kayak Korut gitu kan kayak gampang banget gitu buat ngejaga rahasia-rahasia. Kayak konspirasi-konspirasi dunia, bisa aja jawabannya ada semua di dalam hotel itu. Dan mungkin juga si Koronska ini berasal dari hotel itu dan vaksinnya ada di dalam hotel itu. Tapi sekali lagi, ini cuma hipotesa goblok gue aja. So ya, yeah, never mind. Gonjiam Hospital. Of course, horornya Korea tuh nggak jauh-jauh dari rumah sakit Gonjiam ini, berlokasi di bukit kota Gwangju, provinsi Gyeonggi-do. Pada masanya, rumah sakit jiwa ini mempunyai reputasi yang baik. Ada banyak banget pasien yang dulu dirawat di sini. Mulai dari orang sakit jiwa kayak lo semua, sampai tentara yang depresi pun ada. Karena dulunya rumah sakit yang dibangun pada tahun 1950 ini dikelilingi daerah pemukiman penduduk, jadi aksesnya gampang gitu buat kesana. Tapi kisah horor rumah sakit ini dimulai dari pasien dan perawatnya yang meninggal misterius. Contohnya meninggal di ruangan masing-masing, meninggal di kantor mereka, dan lain-lain. Dan anehnya, baik dari keluarga pasien maupun dari keluarga perawat, tidak ada yang berani angkat suara tentang kejadian misterius ini. And there are a lot of rumors about these cases. Mulai dari pengolahan limbah yang tidak terurus, kehancuran ekonomi yang membuat pihak rumah sakit tidak mampu lagi mengurus pasien, dan hingga rumor eksperimen dokter gila pun ada. There are a lot of konspirasi tentang kasus misterius ini. Seiring dengan meningkatnya reputasi horor dari rumah sakit Gonjiam ini. Rumah sakit ini terakhir beroperasi pada tahun 1995, dan pada tahun selanjutnya pemilik rumah sakit ini kabur saat kasus-kasus yang beredar mulai diselidiki
oleh pemerintah setempat. Titik janggalnya pasti ada pada pemilik rumah sakit ini. Kalau emang nggak ada apa-apa, kenapa harus kabur gitu loh? Iya kan? Bahkan kaburnya itu dapat disimpulkan yang kayak bener-bener takut banget gitu loh. Yang kayak tiba-tiba gitu sampai barang-barangnya semua ditinggal di rumah sakit. Saat ini akses masuk ke rumah sakit ini pun ditutup. Tapi kabarnya tetap aja ada sekitar 1.000 orang yang setiap tahunnya datang masuk ke rumah sakit ini hanya untuk beruji nyali. Ada satu blog yang bernama mysocalledcreativelife.com. Berisi tentang pemilik blog tersebut menceritakan pengalaman pribadinya saat berusaha datang ke rumah sakit ini. Jadi dia kayak searching banget gitu, mendalam lah sebelum datang ke rumah sakit ini. Akhirnya dia menemukan satu blog yang mengarahkan dia ke, bisa dibilang secret way untuk ke Gonjiam gitulah. Tapi konten ini dipost pada tahun 2015 bulan 5 tanggal 9. So mungkin jalannya udah gak work lagi sekarang. Karena terlalu seramnya, rumah sakit ini pun diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Gonjiam Haunted Asylum. Jadi ceritanya di dalam film ini ada beberapa budak AdSense kayak gue yang nguji nyali di sini yang ditayangkan secara live. Targetnya adalah 1 juta viewers. And ya, tentu jelas, of course, mereka berhadapan dengan penghuni gaib di rumah sakit ini. Gue udah nonton sih, dan ya cukup seram dan seru. Recommended lah gitu. Yeongdeok House. Berlokasi di Provinsi Gyeongsang Utara. Sekilas, rumah lantai 2 ini kayak rumah pada umumnya aja gitu. Cuma kalau dari gambar ini ya, tampilannya doang yang butuh di retouch gitu. Tapi rumah ini menurut gue memiliki cerita latar belakang yang tidak layak dibangun sih menurut gue. Jadi konon katanya Yeongdeok House ini digentayangi sama 700 arwah tentara yang dibantai pada masa pertempuran Incheon sekitar 15 sampai 19 September tahun 1950. Dan 700 tentara itu dikubur massal gitu, dikubur seadanya lah. Kalimat dikubur seadanya ini kalau gue ya, itu tergambar kayak dibuatin lubang gede gitu, terus digabung semua mayatnya gitu lalu dikubur. I don't know gambaran gue itu beneran kayak gitu atau enggak. Soalnya ada banyak banget artikel yang gue baca dan semua itu pakai kata-kata kayak gitu, dikubur seadanya, dikubur ala kadarnya, gitu-gitulah. Pantasan rumah ini berhantu. Ternyata dibangun di atas kuburan dan tidak dipindahkan ke pekuburan yang lebih layak lah gitu. Beberapa warga lokal sekitar situ mengatakan biasa terdengar suara-suara yang aneh gitu dari rumah ini. Ya biasalah ya kalau rumah berhantu, ada suara-suara, penampakan dan lain-lain. Dan juga setiap pemilik baru di rumah ini tuh gak bertahan lama lah gitu, mati dengan cara yang mengenaskan. Pokoknya bener-bener uncomfortable banget lah buat disebut sebagai rumah. I found some vlog yang lagi masuk ke rumah itulah beruji nyali gitu. Tapi nggak ada yang mereka dapat sama sekali. Nggak ada suara-suara, nggak ada penampakan or whatever. Pokoknya nothing gitu, kosong gitu. Cuma teman ceweknya aja yang tiba-tiba teriak gaje. Squad in here. Ya biasa lah ya, cewek ya kan suka teriak-teriak gak jelas soal perhantu-hantuan. Tapi vlog ini diupload pada tahun 2013. I don't know, sekarang rumah ini masih bebas dikunjungi apa enggak. Tapi Yeongdeok House dalam vlog tadi aja udah berantakan banget kayak gitu. Gimana dengan sekarang? Neolbom Garden Restaurant. This place located at 796 Daesan Chungcheongbuk-do, South Korea. Neolbom Garden Restaurant awalnya itu dulu seperti restoran pada umumnya. And then tempat ini menjadi serem banget dan ada banyak banget artikel yang menuliskan tentang latar belakang seramnya restoran ini. Tapi berbeda-beda gitu ceritanya.
Ada banyak versi lah. Dan gue akan menceritakan beberapa cerita latar belakang dari seramnya Nailboom Garden Restoran ini, dengan versi yang menurut gue paling make sense lah gitu, dan paling banyak ditulis oleh berbagai artikel. Cerita versi pertama ini diposting di Facebook pada tahun 2015 oleh fanpage yang bernama Kisah Misteri. Diceritakan suami istri pemilik restoran ini awalnya mengalami frustasi dengan kondisi satu-satunya putri cantik mereka yang mengalami cacat mental dan fisik setelah mengalami insiden kecelakaan. Mereka tidak bisa menahan rasa sakit hati melihat putrinya tidak bisa tumbuh dengan normal seperti anak-anak pada umumnya. Dan akhirnya sang suami ini, I don't know why, membantai seluruh keluarganya, and then dia bunuh diri. After that mess, restoran ini reputasinya memburuk dan juga diselimuti aura horor yang mengerikan. 20 tahun setelah ditinggalkan kosong begitu saja, restoran ini sempat dibuka oleh pemilik barunya. Namun itu tidak bertahan lama karena karyawan and even the owner itu sendiri sering mengalami teror gaib gitu. Piring bergerak sendiri, suara-suara gaduh dari dapur, dan lain-lain. Dan itu juga dibenarkan oleh seorang pakar spiritual. Kata si pakar ini, pemilik asli restoran ini masih menggentayangi restoran ini, lengkap dengan istri dan putrinya. Mereka bertiga masih ada di restoran ini. Tapi ada yang sangat janggal dari cerita versi pertama ini menurut gue. Kenapa bisa ada pemilik baru kalau pemilik lamanya aja bunuh diri? Gimana caranya ada tindakan jual beli gitu? Atau kalian tahu soal balik nama restoran gitu? Komen di bawah. Cerita versi kedua mirip dengan cerita versi pertama, tapi perbedaannya terletak pada putri pemilik restoran ini. Diceritakan bahwa putri pemilik restoran ini meninggal karena insiden kecelakaan. Jadi habis kecelakaan langsung meninggal gitu, nggak cacat mental dan fisik seperti yang diceritakan pada cerita versi pertama tadi. Dan lalu setelah meninggalnya anak mereka, pemilik restoran ini pun bunuh diri. Jadi ayah dari sang putri ini tidak membantai keluarganya seperti yang diceritakan pada cerita pertama tadi. I read a lot of articles yang menceritakan cerita versi kedua ini, dan cuma akun fanpage ini aja yang menceritakan cerita versi pertama ini. Anyway guys, if you have another background story about seramnya Nailboom Garden Restoran ini, you know what you have to do, right? Inilah akhir dari DOR Part 2 Season 3. Find me on social media, link in description. And don't forget to like, comment, share, subscribe and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.